Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dalam kegiatan program bersama membaca Alkitab di saat ini. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga atas penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami. Kami menikmati hari ini dalam penyertaan Tuhan dan akan lengkaplah hari kami ini ketika kami berjalan berdasarkan firman Tuhan. Kami mau disemangati lagi, disegarkan lagi dengan firman Tuhan yang akan kami baca di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca bersama pada saat ini dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-21 sampai dengan pasalnya yang ke-24. Bacaan di hari yang ke-87. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu hari ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa kepadaku, hanya roti kudus yang ada, asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan. Namanya Doeg, seorang Edom pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kala di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini," kata Daud. "Tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku." Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila ke aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang.
Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Hal itu terdengar oleh Saul, sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit, dengan tombaknya di tangan dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya, "Cobalah dengar, ya orang-orang Benyamin, apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1.000 dan atas pasukan 100? Sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai itu. Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku, atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini." Lalu menjawablah Doeg orang Edom itu yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya, "Telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya." Lalu raja menyuruh memanggil Ahimelek bin Ahitub imam itu bersama-sama dengan seluruh keluarganya, para imam yang di Nob, dan datanglah sekaliannya menghadap raja. Kata Saul, "Cobalah dengar ya anak Ahitub." Jawabnya, "Ya tuanku." Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, "Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku, engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini?" Lalu Ahimelek menjawab raja, "Tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu? Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-kali tidak, janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar." Tetapi raja berkata, "Engkau mesti dibunuh, Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu." Lalu raja memerintahkan kepada tentara yang berdiri di dekatnya, "Majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku." Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, "Majulah engkau dan paranglah para imam itu." Maka majulah Doeg orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub namanya Abiatar luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, "Memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman." Diberitahukannya kepada Daud begini, "Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan." Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, "Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu?" Jawab Tuhan kepada Daud, "Pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila." Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya,
Ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin." Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, "Bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud di Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila. Lalu berkatalah Saul, "Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya." Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, "Bawalah efod itu kemari." Berkatalah Daud, "Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini." Jawab Tuhan, "Ia akan datang." Kemudian bertanyalah Daud, "Akan diserahkankah oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul?" Firman Tuhan, "Akan mereka serahkan." Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, "Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila, di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu jika tuanku raja berkenan datang, silakanlah datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja." Berkatalah Saul, "Diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Baiklah, pergi, carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana, sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda." Lalu berkemaslah mereka pergi ke Sif mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukannya hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri." Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi.
Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukannya lah kepadanya demikian, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramukah itu, ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masa akan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Saudara-saudaraku, demikianlah pembacaan Alkitab kita di hari ini. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga untuk firman yang boleh kami baca dan dengar di saat ini. Ajar kami untuk menjadi seperti Daud yang tidak membalaskan dendam dan bahkan tidak merancang kejahatan untuk orang yang telah menaruh perkataan ataupun rencana dan rancangan buruk terhadap dia. Biar kami menjadi umat
yang selalu berpegang pada perkataan Tuhan dan terus melakukan kebaikan, kendati pun ada banyak kesukaran yang terjadi dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di hari ini. Shalom.